Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Maimunah, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk kali ini saya akan melakukan observasi pada pemenuhan tugas aksi nyata mode 2.3. Nah, untuk kali ini ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan observasi. Jadi dalam kegiatan observasi ini itu ada 3 tahap, yaitu pra-observasi terlebih dahulu, kemudian observasi, dan juga pasca observasi. Untuk rekan sejawat yang saya lakukan dengan ini adalah bekerja sama dengan Ibu sesama rekan sejawat guru BK, yaitu Ibu Nurul Aisyah Turida, sebagai guru BK juga. Jadi untuk lebih jelasnya bisa disimak pra-observasi terlebih dahulu pada hari ini dengan Ibu Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, apa kabar? Waalaikumsalam, pagi. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Syukur. Berarti kita dalam keadaan sama-sama sehat ya? Iya. Oke. Oh ya Bu, ini hari ini kita ada kegiatan, nantinya saya akan mengadakan observasi kepada Ibu. Jadi kegiatannya itu ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, yang kali ini kita lakukan namanya adalah pra-observasi terlebih dahulu ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, baik. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Ibu nantinya dalam kegiatan mengajar, terutama kalau kita yang namanya BK itu adalah pemberian memberikan nantinya peningkatan kompetensi seperti itu. Tapi untuk sebelum lebih jauhnya saya menjelaskan, boleh silahkan perkenalkan diri Ibu dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Banjarmasin. Di sini ngajar bimbingan konseling atau yang lebih dikenal dengan sebutan BK. BK. Oke, kita sama ya Bu ya. Kebetulan saya juga guru bimbingan konseling, kita sama-sama rekan sejawat. Nah, tujuannya di sini kita adalah berbagi, sharing gitu. Kita tidak saling menggurui atau misalnya saya yang mengajarkan Ibu, bukan. Tetapi kita saling memberikan dukungan tadinya, yaitu adalah terhadap kompetensi mengajar Ibu di kelas, terutama dalam pelaksanaan BK secara klasikal di kelas ya. Klasikal itu kalau istilah kita di BK ya, kalaunya guru mata pelajaran itu istilahnya mereka adalah tatap muka begitu. Nah, kemudian yang nantinya dikembangkan itu saya akan mengamati proses pelaksanaan layanan klasikalnya. Ya, lebihnya seperti itu. Ya. Nah, apakah Ibu siap untuk melakukan layanan klasikal di kelas? Ya, siap. Oke. Baik, sebelum kita memulai layanan klasikal nantinya di kelas, nah, itu rencananya pelaksanaannya kapan, Bu? Kebetulan besok saya ada jadwal di jam siang di kelas 7 untuk memberikan layanan. Berarti kita nantinya observasinya besok ya? Iya. Oke, baik. Nah, izin selanjutnya ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan. Bagaimana, boleh Bu? Boleh. Oke, baik, gini. Saya jelaskan sedikit ya gambarannya terlebih dahulu. Poin-poin yang akan saya amati pada saat Ibu melakukan pelayanan klasikal di kelas itu ya pastinya adalah kita pendekatannya itu pasti adalah berpusat kepada murid seperti itu. Nah, kemudian lagi dalam hal observasi nantinya itu ada 3 kategori yang kita lebih diamati saya sebagai observer nantinya. Nah, tetapi di situ ada aspeknya lagi. Aspek-aspeknya itu yang pertama mengembangkan lingkungan kelas. Nah, jadi mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman. Ya, di dalam itu ada itemnya. Itemnya itu yang pastinya kita biasanya itu pasti selalu ya kita bagaimana supaya anak-anak itu merasa nyaman di kelas,
kemudian lagi penggunaan komunikasi kita yang positif seperti itu, kemudian lagi nanti penerapan disiplin kelas, mungkin seperti kita nantinya akan ada membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nah, kemudian ada pemberian motivasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah yang kedua, memandu proses belajar mengajar. Itu yang paling utama, kegiatan inti. Nah, kegiatannya itu diawali dengan pembukaan. Kemudian lagi ada diharapkan muatan sosial emosionalnya itu dibuat di dalam nanti pelayanan klasikal. Selanjutnya ada pendekatan yang mendampingi murid, misalnya kalau misalnya ibu nanti misalnya ada dilaksanakan dengan kelompok, berarti kita bagaimana pendekatannya dengan murid. Kemudian ada penutup. Nah, penutupnya ya seperti biasa, seperti kita mungkin ada kesimpulan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah melakukan asesmen dan umpan balik itu di akhir biasanya ya. Nah, pemberian umpan balik dan pelaksanaan asesmen tadi. Kemudian dari ketiganya itu, nah bagaimana tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan atau saya jelaskan gambaran-gambaran? Bagaimana Ibu? Ya, saya sudah memahami penjelasan dari Ibu. Oke, baik. Nah, dari ketiganya tadi kan sudah pahami nih. Kira-kira supaya saya ini aja lebih terfokus di antara ketiga aspek, maunya yang diamati lebih detail, mau aspek yang mana? Jadi untuk spesifiknya Ibu akan amati yaitu aspek nomor 2 Bu, yaitu adanya pembukaan, muatan sosial emosional, pendekatan, mendampingi murid, penggunaan strategi pembelajaran, dan penutup proses pembelajaran. Begitu, baik. Oke, jadi berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi, berarti aspek yang nanti saya amati nomor 2, iya. Tentang proses belajar mengajar ya, pembukaan, kegiatan inti, penutup. Oke, baik. Jadi praobservasi ini kayaknya ini aja dulu karena kita awal ini yang seperti ini aja dulu. Nanti untuk selanjutnya kita langsung di dalam kegiatan di kelas. Izin nantinya saya akan masuk kelas, duduk di belakang aja nih, tapi tidak ikut dalam kegiatan Ibu anggap seperti biasa ya. Oke, itu aja. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kali ini dan kesediaan waktunya Ibu Nurul dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Nanti sampai ketemu besok ya Bu ya? Iya, besok. Silakan Ibu Ima untuk masuk mendampingi saya atau mengobservasi saya di kelas ketika memberikan layanan klasikal. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang sebelum memulai pembelajaran atau layanan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu tanya, hari ini masuk semua? Ada siapa? Ada berapa orang? 2, siapa? Berarti kenapa? Oh, pulang. Terus Kanza? Keluar kota. Oke. Sebelum kita memulai layanan hari ini, layanan Ibu hari ini adalah tentang perilaku bullying. Kemarin di sekolah kita sudah ada perwakilan setiap kelas didapuk untuk menjadi agen perubahan atau agen anti perundungan. Siapa dari kelas ini selain Dapa? Dapa sama Sultan. Nah, kemarin mengikuti kegiatan pelatihan selama 3 hari. Di sana banyak belajar tentang apa itu bully, jenis-jenis bully, akibat dari bully, dan cara mengatasi, dan mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku bully tersebut. Oke, tujuan dari Ibu memberikan layanan hari ini yaitu peserta didik dapat mengenal dan memahami tentang bullying, jenis-jenis bully dan dampaknya, serta cara mengatasi berbagai macam jenis bullying. Sebelum Ibu lanjut ke materi, kita ada kesepakatan. Nanti selama Ibu memberikan materi, kalau ada materi yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan ke Ibu. Selama Ibu memberikan layanan,
teman-teman yang lain atau anak peserta didik yang di dalam kelas dilarang memainkan handphonenya. Dilarang mengganggu temannya di kiri dan di kanan, fokus terhadap materi. Karena nanti ada satu video yang Ibu tayangkan, setelah video yang Ibu tayangkan, ada lembar kerja siswa yang dikerjakan bersama-sama secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke? Sekarang bisa dimulai. Sebelum memulai, Ibu ada sebuah gambar. Kita melakukan ice breaking dulu. Sebuah gambar. Ada yang bisa mendeskripsikan dari gambar ini. Ini ada sekelompok orang dengan gadget atau gawai atau handphonenya. Terus ada satu orang yang tenggelam atau tercabur aja orang Banjar. Ada yang bisa memberikan deskripsi? Berapa? Apa, Rap? Ada yang bisa? Ilena? Gak tahu juga. Oke, sekarang Ibu beri clue-nya. Ironisnya, banyak yang lebih mementingkan foto selfie demi mendapatkan like dibandingkan memperjuangkan sisi manusiawi. Maksud dari ini, orang sekarang lebih mementingkan memvideo seseorang daripada menolong orang lain. Kalau yang di video, yang dipoto itu adalah sesuatu yang baik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan untuk ketidakbaikan atau ke arah menjurus ke sesuatu yang tidak baik, seperti memoto Rapa, terus Rapa dijadikan stiker, diberi kata-kata, itu termasuk jenis pembulian. Berikutnya, nih, ada yang bisa. Ini ada orang jatuh ke dalam lubang. Terus di sini ada tangga. Ini ada orang menolong. Apa? Sultan? Ada yang bisa? Sekarang kita lanjut. Terkadang orang yang mengulurkan tangan belum tentu ia benar-benar ingin menolongmu. Barangkali ia hanya berkamuflase dengan kamu. Terkadang orang yang berbuat baik denganmu hanya berpura-pura. Padahal kalau dia benar mau niat menolong, tangga ini diturunkan ke bawah dan orang ini bisa naik. Terkadang, Nak, orang itu mau tahu cerita atau masalahmu hanya ingin tahu, tapi tidak ingin membantu. Oke, kita masuk ke materi inti. Kalau di sini pengertian bullyingnya terlalu panjang. Ibu mau mendengar yang pendek versi kamu. Lana, apa bullying menurut Lana? Apa? Berkelahi. Terus? Yang sering Lana lakukan? Apa? Ngatain nama orang? Oke, bullying di sini adalah salah satu bentuk dari perilaku agresif dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar terhadap seseorang. Rapa, kemarin kan waktu di aula, waktu ada BIMTEK 3 hari tentang perundungan, di sana disebutkan jenis-jenisnya lah. Apa saja, Rap? Ada verbal, fisik, elektronik, rasional, seksual, dan cyberbullying. Yang disebutkan oleh Rapa tadi benar, yaitu jenis-jenisnya ada bullying secara verbal, secara fisik, secara rasional atau sosial, bullying elektronik atau bullying secara seksual. Sekarang contoh dari bullying secara verbal apa? Yang di belakang paling pojok, bullying secara verbal itu seperti apa? Contohnya?
Sultan, apa bullying secara verbal? Nyari-nyari, Tan. Sakade ingat, maka Sultan agen perubahan. Oke, bullying secara verbal itu adalah bullying menggunakan kata-kata. Seperti Jarlana tadi, suka menyambati nama orang tua. Kayaknya di dalam kelas ini bukan cuma Lana, tapi banyak orang yang biasanya menyambati nama orang tua. Kemudian ada bullying secara fisik. Fisik itu menyakiti orang dengan cara memukul, menjewer, atau mencubit. Mendorong, meninju, menghancurkan barang orang lain, mengancam secara fisik, memelototi. Kalau bahasa Banjarnya itu mencelengi orang. Itu termasuk dalam bullying secara fisik. Kemudian ada secara sosial. Sosial ini mengucilkan orang atau sekelompok. Kemarin di kelas ini adalah satu orang tidak ditemani dengan dikucilkan hampir separuh orang yang ada di dalam Kemudian ada bullying secara verbal tadi. Bullying secara verbal ini adalah menggunakan kata-kata. Bullying yang sering terjadi tanpa disadari dan terus terjadi, baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, bisa juga terjadi bullying di lingkungan rumah kalian. Di dalam keluarga inti kalian pun bisa terjadi. Tahu di dalam rumah kalian itu apa? Yang punya adik ada? Punya kakak ada? Biasanya kalau yang jadi adik sering dijahili oleh kakaknya. Terus yang biasanya jadi kakak sering menjahili itu juga termasuk perilaku bullying. Kemudian ada yang cyberbullying. Miss-call, berbagi gambar atau share tanpa izin, SMS, email berisi hinaan, panggilan telepon, mengejek, menyebar gosip tidak benar, mengunggah video memalukan, memojokkan target sebagai jagoan. Contohnya tadi jar ibu, kalau misalkan muka Rapa, muka Lana, muka yang lainnya di kelas dijadikan stiker, itu termasuk contoh sederhana dari bullying secara cyber. Terus berikutnya misalkan ada salah satu di dalam kelas ini jengkel terhadap orang lain, terus mengata-ngatai lewat media sosial. Seperti lewat status WA, lewat Instagram, itu juga termasuk cyberbullying. Atau mengomentari postingan orang. Yang terakhir itu tadi ada bullying secara seksual. Secara seksual itu contohnya seperti mengata-ngatai bagian tubuh sensitif seseorang. Seperti pada perempuan biasanya, mohon maaf, payudaranya terlalu besar. Terus kalau sama laki-laki biasanya yang terjadi pada laki-laki kalau bercanda sering saling pegang alat kelamin temannya. Itu termasuk bullying secara seksual kalau dilakukan terus-menerus atau berulang. Kemudian ada sebab dan dampak negatif dari bullying. Bullying terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan ketakutan, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, dorongan untuk mendapatkan kepuasan, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Dampak negatifnya, kalaunya secara fisik itu seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Kalau secara psikis itu tertekan kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Kemudian ada pergaulan sosialnya terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Kemudian terganggu prestasi belajar
seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Mencegah dan melawan, tadi kan ada dampaknya. Terus sebagai korban bully atau sebagai orang yang melihat perilaku bully itu terjadi, bisa untuk mencegah agar tidak menjadi korban. Tindakan bully antara lain yang dapat kita lakukan adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendiri terutama di tempat sepi. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kenali dan perhatikan pelaku bully. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bully dalam bentuk apapun. Sedangkan untuk melawan pelaku bully, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Jadilah orang yang percaya diri, tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu atau diganggu orang lain. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Cara cepat dengan apa? Menangis. Biar teman lainnya simpati dan menolong. Jangan cara cepatnya ditonjok lagi orangnya. Catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Kalau di sekolah kita kan ada namanya agen perubahan atau anti perundungan, yaitu Dava dan Sultan. Mereka itu adalah orang yang mengawasi terjadinya bully di dalam kelas khususnya dan lingkungan sekolah yang ada di sekolah kita. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut kita lihat video. Nanti kan itu ada 3 soal, ada pengertian dari bully, terus tuh jenis bully dan contohnya, dan bagaimana cara untuk mengatasi perilaku bully tersebut. Menyelesaikan, Ibu minta dari kelompok sini nomor 1 sudah belum ada satupun di sini. Kelompok sini nomor 1 sudah, kelompok situ lanjut nomor 2. Jawab nomor 2 aja langsung. Jawab nomor 2 aja. Jawab nomor 3 langsung. Jawab nomor 3 langsung. Yang sudah nomor 1 siapa? Kelompok 3 sama kelompok 4. Nanti Ibu pilih secara acak perwakilan kelompoknya, 1 orang mewakili untuk memberikan jawaban nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tergantung Ibu memilih, misalkan kelompok 1 Ibu minta jawaban nomor 1, maka yang dipresentasikan adalah nomor 1.
Tegawil saya. Sudah. Itu juga namanya berarti baku itu untuk sobatnya juga. Sosial seperti tadi di WhatsApp atau di stiker. Sudah, semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, Tan, kembali ke tempat duduknya, Tan. Sekarang Ibu minta kelompok 4. Maju ke depan. Satu aja, perwakilan. Tinggal bacakan jawaban menurut kelompok kalian. Tolong bacakan jawaban dari nomor 3. Soalnya juga tulis. Baca. Tuliskan upaya apa saja yang kalian lakukan untuk menghentikan perilaku bullying yang terjadi di sekitaran kalian seperti di sekolah. Melaporkan ke pihak yang berwajib seperti kepada guru atau wali kelas. Menurut kelompok 4, melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti guru atau wali kelas. Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kemudian Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan nomor 2. Kerap? Sebutkan jenis-jenis dari bullying beserta contohnya. Bullying verbal, contohnya mengejek menggunakan kata-kata. Yang kedua yaitu fisik, contohnya menendang, memukul, dan lain-lain. Yang ketiga seksual, contohnya mengata-ngatai alat kelamin seseorang. Terus itu elektronik itu mengejek menggunakan media sosial. Oke, itu tadi adalah jawaban dari kelompok 2, yaitu ada bullying secara fisik, contohnya menyakiti orang lain dengan cara memukul. Bullying secara verbal, yaitu mengata-ngatai temannya. Terus cyberbullying itu menggunakan media sosial. Bullying secara sosial itu mengucilkan temannya. Dan yang terakhir adalah bullying secara rasional. Nah, itu tadi untuk presentasi dari kelompok 4 dan 2 sudah diwakili. Mengingat waktu kita sudah mau habis, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kemudian, terlalu panjang. Kemudian, sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, Ibu simpulkan tentang layanan hari ini. Layanannya itu tentang perilaku bullying. Bullying adalah suatu perilaku yang dilakukan secara sengaja atau berulang untuk menyakiti orang lain. Ada 5 jenis bully: bully fisik, sosial, verbal, cyber, dan seksual. Terus untuk cara menghindarinya, jangan pernah bergabung dengan circle orang pembulian. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada satu kata motivasi yang ingin Ibu sampaikan. Hadiah dan sukses milik siapapun termasuk kamu. Para korban bullying memang tidak mudah melupakan pengalaman pahit dari praktik bullying. Tapi mau sampai kapan kemudian dan terus terpuruk. Lawan dan semangat dan tekad kuatmu untuk maju, membahagiakan orang-orang yang menyayangimu. Jangan berkecil hati, buktikan kamu bisa lebih berhasil dari mereka. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tugasnya bisa dikumpulkan ke depan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Mai. Ya, baik. Alhamdulillah ya Bu. Kemarin kita sudah Ibu sudah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran di kelas, atau dalam BK itu kemarin kita sudah melaksanakan namanya layanan klasikal. Iya. Sudah berjalan yang dengan baik, sudah berjalan lancar. Iya, alhamdulillah. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu, perasaan Ibu Nurul Aisyah setelah melaksanakan pelaksanaan layanan klasika di kelas kemarin itu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Imai karena Ibu sudah membantu saya mengobservasi dalam pembelajaran. Tapi ketika kemarin saya menyampaikan pembelajaran, kayaknya saya terlihat sedikit agak tegang, gugup, dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi konsentrasi anak dalam mengikuti bimbingan yang saya berikan kepada anak. Oh, begitu. Baik-baik. Tapi nggak apa-apa Bu, ibaratnya kalau kita gugup, grogi, atau misalnya itu nggak apa-apa, wajar. Hal seperti itu juga saya juga pernah mengalaminya, apalagi kalau kita lagi diawasi seperti itu ya. Nah, sangat gugup sekali ibaratnya. Nggak apa-apa hal itu. Jadi itu ya yang membuat Ibu Nurul merasa ada yang kurang seperti itu. Iya, saya merasa ada kurangnya dalam pelayanan klasikal kali ini. Saya merasa anak-anak itu tidak terlalu fokus dalam layanan yang saya berikan. Oh, begitu, baik. Kalau boleh tahu nih, silakan boleh Ibu Nurul bisa menceritakan lebih detail lagi apa yang membuat Ibu Nurul merasa kurang seperti itu. Ketika saya memberikan layanan klasikal di dalam kelas atau bimbingan klasikal di dalam kelas, saya merasa anak-anak itu kurang fokus dalam penyampaian materi saya. Mereka ada yang masih kurang semangat dan lain sebagainya, padahal saya sudah melakukan tahapan-tahapan awal yang dimana seperti pembukaan, menanyakan perasaan, menanyakan kesiapan, dan memulai dengan ice breaking dan lain sebagainya. Ternyata mungkin karena pengaruh saya tadi, sayanya gugup atau canggung, jadi anak-anak juga merasakan apa yang saya rasakan. Begitu, baik. Jadi Ibu sebenarnya sudah menyampaikan semuanya dari kegiatan-kegiatan awal itu, tetapi ibaratnya itu masih ada perasaan yang kurang tadi ya. Iya. Nah, baik Bu, saya juga memahami apa yang Ibu rasakan tadi. Tapi gini, untuk hal Ibu sendiri yang dengan cara penyampaian, apakah sudah dengan menyampaikan dengan suara nyaring, atau misalnya sudah ada menegur anak, atau seperti apa? Kalau suara nyaring pasti Bu, karena kan mengingat murid kita banyak di dalam kelas, perasaan sudah dengan sangat vokal saya mengeluarkan suara saya. Tapi mungkin dari penyampaian yang saya sampaikan dan juga waktu, mungkin karena kan kemarin siang kita pelayanannya hampir jam terakhir, jadi semangat anak itu mungkin sudah menurun, dan karena pembawaan saya tadi tidak nyaman atau gugup, tegang, jadi berpengaruh terhadap suasana di sana. Terus boleh ceritakan terlebih dahulu nih, kan kita dalam pelaksanaan kegiatan layanan itu ada tahapan-tahapan. Apa tahapan-tahapan yang Ibu sudah laksanakan dalam layanan klasikal itu? Oke, kemarin kan Ibu Imai sudah menjelaskan kepada saya tentang aspek-aspek dalam memberikan layanan. Ada 3 aspek tahapannya. Bukan, maaf Bu, yang tahapan kegiatan-kegiatan Tahapan. layanan awal, ada kegiatan awal, ada kegiatan itu yang seperti itu. Oke, di kegiatan awal saya itu yang pertama masuk kelas, mengucapkan salam, menanyakan kesediaan anak dalam memberikan layanan, terus membangunkan semangatnya dengan ice breaking, mengajak bermain, menanyakan siswa yang tidak hadir pada saat itu, berdoa, baru saya masuk ke dalam layanan inti. Menyampaikan tujuan dari layanan inti tadi. Saya menampilkan PowerPoint, video diselingi setelah PowerPoint yang terkait dengan materi layanan tadi. Terus anak-anak itu nanti pas pada tahap akhir ada yang namanya refleksi, dikerjakan secara bersama, kemudian dipresentasikan oleh perwakilan kelompok ke depan kelas satu persatu. Jadi menurut Ibu nih sudah semuanya itu sudah dilaksanakan, kegiatan awal, inti, kemudian kegiatan akhir. Nah, tadi kan Ibu
di awal tadi kan ada menganggap merasa kurang, itu di mana? Ada kegiatan awal, kegiatan inti, ada kegiatan akhir. Di posisi mana yang Ibu merasa kurang di situ? Di kegiatan inti itu saya kayaknya kurang karena fokusnya ke materi, terus kurang interaksi mungkin sama siswa. Terus di kegiatan awal itu hampir saja saya ketinggalan dengan berdoa. Ya, padahal berdoa itu adalah hal utama kita untuk penerapan pendekatan sosial emosional Iya. ya. Betul, betul, betul. Nah, jadi kalau dalam inti tadi, apa yang membuat Ibu tadi merasa tadi kurang ketika di inti katanya? Apa? Itu interaksi antara anak. Interaksi antara anak. Saya dengan anak-anaknya gitu, karena kayak mungkin saya terpengaruh tegang tadi Bu, jadi Iya, lupa iya. terhadap tahapan-tahapan apa lagi selanjutnya gitu. Padahal waktu itu dilaksanakannya pakai apa? Sesi apa? Diskusinya? Diskusi. Kelompok? Iya. Kebetulan kan saya kemarin ada di sana. Waktu diskusi kelompok itu, apakah memang seperti itu ya posisinya, tidak berkelompok yang itu? Tidak. Itu kenapa itu? Karena biasanya kalau ulun yang ngajar di kelas, anak-anak itu dibaginya berdasarkan kelompoknya. Ketika saya menjelaskan materi, anak-anak masih posisi duduknya seperti biasa. Terus ketika saya sudah mengerjakan kerefleksi, maka anak-anak akan berkumpul dengan kelompoknya, yang mana kelompok tadi berdasarkan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi kemarin itu memang sudah dikelompokkan Iya, gaya belajar. berdasarkan tempat duduknya. Jadi ketika saya membagikan soal refleksi, mereka akan membentuk sendiri gitu. Karena sudah tahu dengan gaya belajar mereka masing-masing, jadi duduknya berkelompok, jadi tinggal membentuk mungkin satu baris ini audio, ini audio visual gitu. Jadi mereka tinggal membentuk aja. Begitu. Cuman sayangnya itu tadi ya yang membuat tidak fokusnya. Iya. Karena kalau menurut Ibu Nurul sendiri nih, apakah itu yang membuat anak-anak jadi tidak fokus? Karena kan waktu diskusi kelompok itu kan berbanjar seperti itu. Kan sebenarnya harusnya diskusi kelompok kita kan Iya. segi 4 gitu. Mungkin Nah, itu salah satunya saya tidak menempatkan pada posisi dari awal terkait dengan diskusi tadi. sampai mana kita sampai kegiatan inti. Iya. Kegiatan inti kita tadi dilaksanakan berkelompok. Kemudian berkelompok itu kan apa namanya harusnya Dari awal itu mungkin. Nah, kalau dari Ibu Nurul sendiri nih, apa yang jadi membuat Ibu bikinnya cuman seperti itu? Itu kan pasti ada alasan tersendiri nih. Salah satunya karena waktu, Bu. Oh iya, Karena kan betul. BK cuma masuk 40 menit. Terus belum persiapan memasang LCD, Betul, menyinkronkan PowerPoint dan lain sebagainya. Jadi Betul. untuk mempersingkat waktu, salah satu hal yang disiasati pertama kalau pelajaran BK pasti seperti itu. Kalau mau dibikin kelompok itu dibilangnya dari minggu sebelumnya. Jadi ketika saya masuk, anak-anak sudah dengan berkelompok. posisinya. Oh ya, ini kita berarti ada kendala-kendala ya yang nantinya kita ini. Oke. Nah, kalau misalnya Ibu Nurul sendiri nih mensiasatinya tadi, bagaimana supaya dalam kegiatan inti tadi anak-anak akhirnya bisa tetap kita tersampaikan materi kita. Nah, Mungkin berikutnya kalau saya memberikan layanan lagi, saya akan memprefer lebih awal terkait dengan pembagian kelompok, posisi duduk dan sebagainya, sehingga tidak mempengaruhi proses layanan pada tahap berikutnya. Oke, bagus tuh Bu. Izin nih, tadi juga waktu kegiatan awal saya juga ada tertarik, ada ice breaking. Iya. Akan tetapi waktu Ibu menayangkan itu anak-anak responnya hanya sedikit. Nah, kalau menurut Ibu sendiri itu apa kira-kira yang menyebabkan itu? Semangatnya tadi, karena saya gugup tadi mungkin loh Bu, terus awal, mungkin iya. ice breaking yang saya sajikan juga kurang menarik mungkin untuk anak, karena itu kan sudah seperti saya katakan di awal, karena sudah jam siang masuknya, jadi semangat anak-anak itu mungkin sudah agak turun. Jadi berikutnya mungkin saya akan mencari ice breaking yang lebih semangat. Betul. Oke, bagus tuh. Dari kegiatan-kegiatan yang tadi sudah Ibu laksanakan, memang semuanya tahapannya tadi sudah dilakukan ya, dari tahapan kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Nah, kemudian lagi untuk kita fokus kemarin waktu kita penilaian,
kebetulan kan saya minta izin sudah nih bahwa saya akan memberikan observasi, maaf bukan penilaian seperti itu, aspek yang saya amati seperti itu. Nah kan ada aspek tiga aspek kemarin ya. Nah fokus kita ke tiga aspek itu pada saat layanan klasika tadi juga apa kompetensi yang sudah Ibu laksanakan berdasarkan tiga aspek kemarin? Ada 3 kompetensi yaitu aspek sosial emosi, terus Apa ya? Gambarnya kemarin itu aspeknya itu yang lebih ke bagaimana Ibu kenyamanan kepada anak, kemudian cara pembelajarannya Ibu, kemudian cara tindak lanjutnya ke depannya. Nah, dari yang kemarin itu apa kompetensi yang sudah rasa Ibu yang sudah terpenuhi semuanya, yang mana aja ketiga aspek? Yang pertama itu tadi tentang terkait sosial emosionalnya, terus berikutnya itu kan ada tindak lanjut karena kemarin itu karena saya menyampaikan tentang bullying, jadi setelah selesai saya di akhir itu ada evaluasi terkait dengan materi yang saya sampaikan. Anak-anak itu jadi lebih tahu tentang perilaku bullying, penyebab dan lain sebagainya. Dan di kelas mungkin secara tidak langsung anak itu tidak sadar kalau dia melakukan bullying. Jadi mereka jadi lebih tahu kalau menyebut nama orang tua itu adalah perilaku bully, itu adalah dari tindak lanjutnya. Oh, baik-baik. Nah, ada nggak menurut Ibu dari ketiga aspek itu yang terlewat seperti itu? Ada, Bu. Apa kira-kira? Yang pertama tadi di depan saya hampir lupa memulai itu dengan berdoa. Ya itu tadilah. Oke. Nah, menurut pengamatan saya juga nih, Ibu sebenarnya sudah mengembangkan semua aspek. Tetapi ada hal-hal yang mungkin karena tadi ada penyebabnya dari gugup dan lain sebagainya, ada item yang misalnya aspek yang terlewat ya. Tapi aspeknya itu yang lebih ke memandu proses belajar mengajarnya. Nah, dalam hal ini coba Ibu ingat kembali bagaimana cara Ibu penyampaian materi, coba ingat kembali caranya kemarin. Saya menyampaikan materi yang pastinya dengan suara nyaring, terus saya membacakan materi yang tersaji di dalam PowerPoint terkait materi tadi. Oke. Nah, waktu saat Ibu menyampaikan dengan nyaring, kan anak-anak tetap tidak fokus tuh. Nah, bagaimana Ibu menyikapinya nih? Kan ibaratnya kalau dengan nyaring ternyata tidak fokus. Kemudian lagi dengan, ingat ya Ibu, gestur tubuh atau cara Ibu menyampaikan sendiri itu bagaimana juga kemarin? Mungkin dari gestur tubuh saya, karena saya tegang dan gugup terlihat kayak menyampaikannya secara terbata-bata. Terus untuk memfokuskan anak, saya biasanya itu melemparkan pertanyaan atau curah pendapat antar siswa agar terjalin komunikasi dua arah yang supaya anak-anak tadi kembali fokus ke dalam layanan yang saya berikan. Oke. Nah, dengan suara nyaring, dengan berdiri di depan kelas, kemudian lagi dengan ada melemparkan pertanyaan, itu apakah sudah efektif? Saya rasa masih sedikit kurang efektif. Untuk kedepannya saya akan memikirkan lagi bagaimana cara penyampaian layanan supaya lebih efektif dan membangun semangat dan fokus anak-anak. Oke, baik-baik. Berarti nih kalau dari penjelasannya Ibu ini, padahal sebenarnya Ibu ini sudah menguasai nih, tapi karena kendala kita ada beberapa hal ya, yang itu sudah di luar out of the box ya, sudah ibaratnya. Kemudian lagi, baik, mohon izin nih, karena dari hal-hal tersebut, boleh Kak kalau saya ingin menyampaikan dari hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Oke. Gini, kalau dari saya mengamati ya, tapi ini bukan tujuannya nanti saya menggurui seperti itu ya, karena kebetulan memang ini kita saling nantinya sharing begitu ya, ini pelajaran juga buat saya. Berdasarkan pengamatan observasi saya, menurut saya pelaksanaan layanan klasikal yang Ibu lakukan ini sudah sangat baik sekali. Dari semua aspek tadi ya, aspeknya tadi sudah terlaksana semua, dari cara Ibu penyampaian, kemudian cara menyampaikan, dan saya lihat juga anak-anak sebenarnya sudah memperhatikan, cuman memang ada yang beberapa yang tidak fokus, gitu aja. Nah, dari semua kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dari proses salam, dari menyapa kabar, menanyakan kesiapan,
kemudian juga memuat sosial emosional yang tadi berdoa, kemudian ice breaking, kegiatan berkelompok ya itu yang dilaksanakan. Nah, sudah menggunakan strategi pembelajaran yang baik juga. Nah, itu semua sudah terpenuhi. Hanya saja alangkah baiknya nantinya itu lebih dikembangkan itu dalam penerapan metode sosial emosionalnya. Gini, kalau yang saya pernah pelajari untuk metode sosial emosional itu boleh kita selain kalau berdoa itu memang masuk di dalam tahapan. Ada hal baru yang mungkin nanti bisa Ibu masukkan di situ adalah dengan metode stop, Bu. Nah, itu ada hal baru. Jadi metode stop itu ada dengan mendengarkan suatu kita membawa suatu audio musik yang musiknya itu misalnya sejenis musik instrumen. Nah, kita bawakan ke anak agar nantinya anak itu yang untuk kita bisa memfokuskan ke anak. Nah, apalagi kita di jam-jam siang ya. Nah, itu nanti boleh bisa dicoba. Nah, kemudian lagi yang seperti pendekatan terhadap anak itu juga saya lihat kemarin itu pendekatan terhadap anak Ibu yang dekat-dekat di sini aja ya posisinya yang lebih dekat atau paling 1 atau 2 baris ke belakang. Nah, yang lainnya kan ketinggalan masih. Kemudian lagi gestur tubuh. Nah, kalau gestur tubuh biasanya kan anak-anak itu kalau misalnya kita pun agak misalnya seperti mohon maaf nih, bukan misalnya tangan ke belakang atau apa, itu takutnya membuat anak malah merasa tidak nyaman. Nah, mungkin nanti alangkah baiknya kita pun akan sama-sama misalnya, kita dekati anak, kemudian kita lebih lebih excited supaya anak-anak merasa kita adalah temannya seperti itu untuk menyampaikan. Nah, itu bagaimana Bu? Ini hanya pengamatan saya aja ya, bukan ini sih gimana? Terima kasih Bu atas pengamatan atau pendapat Ibu. Untuk kedepannya saya akan mencoba saran dari Ibu. Siapa tahu dengan saran yang Ibu berikan, pelajaran atau bimbingan yang saya berikan lebih efektif ke depannya. Oke, nah kalau begitu nih, dari yang saya pun ada beri gambaran, terus lagi dari yang juga Ibu Nurul juga sudah sampaikan nih, untuk kedepannya sendiri pengembangan kompetensi apa yang Ibu ingin akan dilaksanakan atau dilakukan kedepannya untuk lebih baik? Kedepannya saya akan lebih aktif lagi dalam mempraktikkan layanan klasikal dengan metode-metode yang baru agar siswa tidak bosan dengan membuat materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu berarti nanti kita ada asesmen seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Semoga kompetensi yang nantinya Ibu kembangkan bisa terlaksana ya. Siap, Bu. Sebelum kita akhiri nih, karena kayaknya lumayan panjang dan sebenarnya banyak hal lain yang bisa kita gali, cuman untuk sekali ini cukup ini. Cuman adakah lagi yang ingin Ibu tanyakan? Sudah cukup saya memahami dari penjelasan Ibu. Baik, oke. Terima kasih nih untuk observasinya, observasi yang dilakukan kali ini. Ini tadi perlu Ibu ingatkan, kita di sini bukan saling menggurui atau apa, kita sama sharing ya, karena sama-sama betul kita sama-sama guru BK seperti itu. Jadi apabila nantinya saya juga ada yang perlu kita kita kembangkan lagi, siap kita sama-sama ya. Oke. Terima kasih Ibu Nurul untuk kebersamaannya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.